lama-lama. Memang sebenarnya dalam proses rekapitulasi itu KPU RI menyediakan dua jenis aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Sirekap ya, sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi. Untuk tingkat kecamatan disebut dengan aplikasi Sirekap Web. Ya, dia berbeda dengan Sirekap yang dipakai pada saat KPPS yang disebut dengan namanya Sirekap Mobile. Nah, sebenarnya Sirekap Web ini itu menjadi alat bantu bagi KPU khususnya pada saat nanti pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan juga rekapitulasi pleno tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Itu alat bantu ketika memasukkan angka-angka ya, dari hasil rekap tingkat kelurahan, yaitu dia langsung masuk rumus, jadi tidak perlu dihitung lagi begitu. Jadi langsung dia secara otomatis dia langsung muncul pemain jumlahnya sekian gitu ya. Jadi seperti itu. Karena memang juga ada perubahan terkait dengan regulasi rekapitulasi tingkat kecamatan, di mana kalau 2019 itu kita masih mengenal namanya DAA1, yaitu rekapitulasi pengumpulan jumlah suara di tingkat sejumlah seluruh TPS di tingkat kelurahan. Nah, di 2024 ini DAA1 itu hanya menjadi lampiran dari form D hasil. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia secara otomatis kemudian melalui Sirekap itu langsung terkumpul di D hasil. Sementara tadi itu yang dulu dikenal DAA1 itu hanya menjadi lampiran. Jadi kumpulan atau jumlah dari total suara tingkat kelurahan dari semua TPS itu hanya menjadi lampiran dari D hasil. Tapi ada saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni untuk menggunakan selain menggunakan Sirekap, maka ada juga rekapitulasi secara manual dengan menggunakan aplikasi PDF berumus namanya. Itu memang sudah digunakan juga oleh KPU. Nah, itu jadi makanya proses rekap tertunda untuk menunggu aplikasi itu turun dari KPU RI. Itu tidak ada hubungannya dengan PSU. Cara hubungannya dengan PSU. Untuk penundaan sekarang ini. Kalau PSU itu nanti dia polanya ya rekap tetap berjalan, PSU berjalan, begitu selesai langsung dimasukkan juga angkanya. Gitu. Dia tidak terganggu soal soal pelaksanaan PSU-nya dengan rekapnya. Berarti untuk saat ini belum ada di tingkat kecamatan di Kota Kendari yang belum melakukan pleno penghitungan di tingkat kecamatan di. Sebenarnya sesuai jadwalnya kan dimulai kemarin. Sabtu kemarin. Ya. 17. Dan tanggal 17 itu ada satu kecamatan yang sudah melakukan rekapitulasi, kecamatan Baruga. Dan dia bahkan sudah menyelesaikan 2 kelurahan. Sudah selesai 2 kelurahan. Nah, tapi kemudian tiba-tiba muncul surat dari Bawaslu Sulawesi Tenggara yang isinya adalah berisi tentang permintaan penghentian sementara atau skorsing sementara proses rekapitulasi berjalan sambil menunggu adanya tadi itu aplikasi PDF berumus. Itu yang diminta oleh Bawaslu sebagai dampingan dari aplikasi Sirekap. Gitu, yang sehingga kecamatan-kecamatan yang mengagendakan hari ini tanggal 18 itu kemudian hanya membuka sidangnya, rapat hanya dibuka rapatnya, kemudian langsung diskorsing. Gitu. Itu karena kita tadi memenuhi permintaan dari Bawaslu. Bang, aplikasi itu memang sudah pernah dipakai di pemilu sebelumnya atau memang itu aplikasi yang saat ini baru ada menunggu dari KPU RI atau belum ada? 23. Iya. Tetapi kita nanti akan lihat dengan adanya skorsing ini sambil menunggu tadi turunnya aplikasi PDF berumus dari KPU RI. Kalau kemudian itu bisa molor, nanti kita lihat. Ya, tapi yang jelas bahwa sebenarnya kalau
ini berjalan normal lancar itu tanggal 23 itu sudah selesai semua itu tingkat kecamatan. Oh ya. Tapi batasnya sampai di pleno kota itu tanggal 2 Maret nih. 2 Maret iya. Sedang tahapan. Oh ya. Oke, Bang. Tapi kalau untuk sekarang dengan kondisi sekarang batasnya itu sampai tanggal 26 ya. 24. Kita maksud kami tetap menarget sampai tanggal 23 Ya. atau 24 Maret. Ya. 24 Februari. Ya. Tapi sambil menunggu tadi itu perkembangan situasi setelah akibat dari belum turunnya aplikasi PDF Barumus itu yang akan digunakan pada proses rekapitulasi. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.